Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk nak, silahkan duduk di sini. Terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya nak hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik. Betul dengan Nak Sinta ya? Iya Pak. Oke, Nak Sinta. Alhamdulillah kabarnya baik. Dari mana Nak Sinta? Dari kelas Pak. Dari kelas, berarti sedang berlangsung mata pelajaran yang di kelas. Iya Pak. Mata pelajaran apa itu nak? Matematika Pak. Jika berarti gurunya itu Pak Suwardi ya? Iya Pak. Apakah Nak Sinta sudah izin kepada Pak Suwardi untuk datang ke ruangan ini? Sudah tadi Pak. Alhamdulillah. Apabila Nak Sinta sudah izin. Ngomong-ngomong, wali kelas Nak Sinta itu Ibu Saniasa ya? Iya Pak. Oh, Ibu Saniasa. Saya kenal dengan beliau. Ya. Apakah Nak Sinta tahu tujuan Nak Sinta diundang ke ruangan ini? Kurang tahu Pak. Belum tahu ya? Iya. Oke, kalau begitu Nak Sinta diundang ke ruangan ini guna untuk bukan kegiatan layanan konseling individual. Apakah Nak Sinta sudah pernah melakukan layanan konseling sebelumnya? Belum Pak. Berarti belum tahu ya apa itu dimaksud dengan layanan konseling? Iya Pak. Oke. Kalau begitu Bapak jelaskan ya secara lebih rinci lagi. Jadi kegiatan layanan konseling merupakan kegiatan dilakukan oleh konselor bersama konselinya dengan tujuan untuk menemukan solusi atau memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh konselinya tersebut. Nah, selain itu juga kegiatan konseling ini bertujuan untuk bagaimana caranya seseorang konselor itu menemukan solusi atau memutuskan alternatif pemecahan masalah yang dialaminya. Sampai di sini sudah paham nak mengenai layanan konseling? Iya Pak. Kalau sudah paham, tadi nak wali kelas Nasin itu datang ke sini memberikan informasi bahwa Nasinta ini selalu tidak hadir di dalam kelas dan banyak tugas-tugasnya yang belum dikumpulkan pada mata pelajaran biologi. Nah, sebelum itu jadi dalam konseling Nak Sinta jangan canggung, tetap rileks dan jangan takut apabila ingin menceritakan masalah-masalahnya. Jadi di lain konseling itu Nak Sinta terdapat beberapa asas yang dipegang teguh oleh konselor. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Ya, di mana asas kesukarelaan ini konselor itu tidak dipaksa datang ke ruangan ini, akan tetapi dengan sukarelanya atau kemauannya sendiri untuk datang di sini. Apakah Nak Sinta dipaksa datang ke ruangan di sini? Iya Pak. Oke, kalau tidak dipaksa. Jadi apabila seseorang konseling dipaksa datang ke ruangan konseling, akan berdampak kepada pemecahan masalah yang nantinya tidak menemukan titik temu untuk solusi dari masalahnya tersebut. Nah, yang kedua itu Nak Sinta ada asas keterbukaan. Nah, ini sangat penting juga di dalam proses layanan konseling, di mana asas keterbukaan ini konseling harus terbuka mengungkapkan masalah-masalah yang dialaminya, sehingga nantinya konselor dapat memberikan arahan, memberikan pilihan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh Nak Sinta. Nah, yang terakhir itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan sini Nak Sinta, konselor itu harus merahasiakan apa permasalahan-permasalahan yang dialami oleh konseling. Misalnya Nak Sinta bertindak sebagai konseling dan Bapak sebagai konselor. Jadi Nak Sinta itu menceritakan permasalahannya dan Bapak akan menyembunyikan permasalahan-permasalahan Nak Sinta. Meskipun permasalahan Nak Sinta ini permasalahan belajar ya, berarti ada sangkut pautnya dengan wali kelas. Akan tetapi nantinya saya akan meminta izin kepada Nak Sinta untuk menyampaikan ke wali kelasnya bahwa permasalahan sebenarnya yang dialami oleh Nak Sinta sebenarnya begini. Nah, apakah Nak Sinta sudah paham sampai sejauh ini? Ya paham Pak. Oh, sudah paham. Oke. Nah, oke, kalau sudah paham. Nah, jadi Nak Sinta terkait dengan kegiatan layanan konseling ini
di mana itu Nasinta sebagai konselornya ya, Bapak sebagai konselornya. Jadi tugas Nasinta itu hanya mengungkapkan masalah-masalah yang dialami oleh Nasinta secara mendalam dan lebih luas, sedangkan Bapak akan membantu Nasinta untuk menemukan alternatif pemecahan masalahnya. Jadi di sini kita harus saling bekerja sama Nasinta agar Nasinta ini dapat keluar dari masalahnya. Oke. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan layanan konseling individual. Jadi kita sepakat waktunya itu selama 40 menit ya, Nasinta. Ya Pak. Jadi begini Nasinta. Tadi pagi itu saya mendapatkan laporan dari wali kelasnya, dari Ibu Saniasa, bahwa Nasinta ini selalu malas masuk ke kelas untuk belajar dan banyak juga tugas-tugasnya belum terselesaikan. Nah, Bapak ingin tanya kepada Nasinta, apa menjadi penyebab utamanya Nasinta malas masuk ke kelas dan banyak juga tugasnya belum dikumpulkan? Penyebabnya itu Pak, karena saya sangat bosan di kelas Pak, dan pada saat guru menjelaskan di kelas saya tidak mengerti. Nah, saya kembali bertanya kepada Nasinta, apa yang menjadi penyebab utama Nasinta itu bosan di dalam kelas? Jadi saya merasa bosan Pak, penjelasan gurunya tidak membawakan materi dengan begitu baik dan dia hanya menyuruh membaca buku, dan pada saat pelajaran dimulai setelah itu gurunya langsung memberikan tugas Pak. Oh, jadi begitu ya metode yang digunakan oleh guru. Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Nah, pasti kamu kesulitan dalam mencerna isi buku itu. Iya Pak. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya lagi, Nak, apakah kamu selalu mengulang mata pelajaran yang diajarkan di sekolah itu di rumahmu? Iya sering Pak, saya mengulangi mata pelajaran tersebut. Dengan metode apa yang kamu gunakan pada saat kamu mengulangi mata pelajaran di rumahmu? Pak, jadi pada saat proses belajar di rumah Pak, saya mencari materi dengan membuka video yang ada di YouTube Pak. Nah, disitulah saya banyak belajar dengan melihat video di YouTube Pak. Nah, Nasinta tadi mengatakan bahwa mata pelajaran yang diajarkan di sekolah itu selalu diulangi di rumah. Akan tetapi saya mendapatkan informasi dari wali kelasnya bahwa tugas-tugas Nasinta itu tidak masuk, terutama dalam mata pelajaran biologi. Padahal Nasinta ini sudah mengulangi pelajaran-pelajaran yang diajarkan sekolah di rumahnya, pasti sudah mengerti mengenai tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Coba jelaskan Nak, mengapa demikian mengapa hal itu demikian terjadi? Ayo Nak, silahkan ungkapkan masalahnya. Insya Allah kita akan menemukan jalan keluarnya. Ya Pak, jadi begini sebenarnya tugas-tugas yang diberikan oleh guru biologi saya sudah semua kerjakan Pak, akan tetapi saya takut untuk menghadap ke gurunya Pak, karena saya tidak sering masuk di mata pelajarannya Pak. Baik, jika demikian begitu masalahnya Nak, ayo sama-sama kita menemukan cara-caranya untuk menuntaskan dari permasalahan yang kamu alami Nak. Baik Pak. Menurut kamu Nak, kira-kira langkah apa yang awal yang harus kamu lakukan? Baik Pak, menurut saya pertama yang harus saya lakukan itu Pak, introspeksi diri, karena kesalahan yang saya sudah buat itu perilaku menyimpang dan tidak benar Pak. Nah, betul Nasinta. Sedikit juga tambahan dari Bapak, jadi Nasinta itu harus menanamkan pentingnya menghadiri mata pelajaran di kelas ya, karena apabila Nasinta kehadirannya itu kurang dari 50%, maka Nasinta nantinya terancam tidak lulus pada mata pelajaran biologi dan akan menjadi pertimbangan guru-guru untuk kelulusan Nasinta di sekolah tersebut. Baik Pak, saya juga bisa mencoba hal ini. Nah, selain itu Nasinta, apa kira-kira yang kita bisa terapkan lainnya? Yang saya rasa Pak, saya harus menghadap ke guru yang bersangkutan untuk menyampaikan keluh kesah saya mengenai metode pembelajaran dan mengumpulkan tugas-tugas saya yang sudah
dilewatkan, sehingga saya akan mendapatkan penjelasan terkait dengan hal masalah yang sehingga nanti saya bisa lebih menangani rasa bosan saya di kelas, Pak. Nah, betul sekali Nasinta. Selain itu, Nasinta juga dapat mengulangi ya pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru di sekolah. Apabila mata pelajaran tersebut tidak dimengerti oleh Nasinta dengan cara atau metode Nasinta yang sukai, begitu dengan menonton bahan video dan lain-lainnya. Selain itu, Nasinta juga harus menghargai dan menerima metode yang diberikan oleh guru di saat di kelas. Iya, Pak, saya juga dapat berlatih mengerjakan soal-soal saat di rumah dan lebih menghargai apa yang telah saya lakukan dan kerjakan, Pak. Jadi Nasinta, kita telah menemukan 5 solusi untuk diterapkan oleh Nasinta dalam mengurangi kemalasan menghadiri mata pelajaran di kelas, khususnya mata pelajaran biologi. Jadi yang pertama itu Nasinta harus introspeksi diri ya, dan Nasinta itu harus memahami bahwa pentingnya untuk menghadiri mata pelajaran di kelas karena akan berdampak pada kelulusan Nasinta. Yang kedua itu Nasinta itu harus menghadap ke guru serta menyampaikan tugas kesannya dan mengumpulkan tugas-tugas yang sudah terlewatkan. Nah, yang ketiga itu Nasinta, apabila Nasinta tidak mengerti penjelasan guru di kelas, Nasinta itu harus mengulanginya di rumah dengan metode belajar yang disukai oleh Nasinta. Nah, yang terakhir itu Nasinta itu harus menghargai dan menerima metode pembelajaran yang diterapkan guru di kelas, sehingga nantinya Nasinta itu tidak merasa malas lagi. Nah, kemudian Nasinta kita harus mempertimbangkan alternatif solusi yang ada. Dimana cara mempertimbangkan alternatif solusi yang ada itu dengan cara mencocokkan nilai-nilai yang melekat pada Nasinta. Baik, Pak. Nah, oke. Coba ungkapkan nilai-nilai atau hal utama yang kamu ingin pertimbangkan dalam mengurangi kemalasan dalam mengikuti mata pelajaran biologi. Baik, Pak, pertama saya akan melakukan sesuatu kegiatan yang bisa membantu saya untuk mengurangi rasa bosan saya di kelas, Pak. Apakah ada lagi Nasinta selain itu? Ya, Pak, saya juga akan mempertimbangkan bahwa saya ini ingin menjadi individu yang rajin, mengikuti mata pelajaran, dan yang menghargai atau menerima metode pembelajaran yang guru berikan di kelas, Pak. Nah, oke. Mari kita cocokkan alternatif solusi dan nilai-nilai yang melekat pada diri Nasinta. Baik, Pak. Berdasarkan ungkapan dan Nasinta, menurut saya ada beberapa nilai-nilai yang cocok dengan alternatif solusi yang ada. Yang pertama itu Nasinta harus mengintrospeksikan dirinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, Nasinta juga harus menghargai dan menerima metode pembelajaran yang guru terapkan di kelas. Nah, dan Nasinta juga harus menghadap ke gurunya, ke guru mata pelajaran yang bersangkutan, dan menyampaikan keluh kesahnya serta mengumpulkan tugas-tugas yang telat. Dan yang terakhir, Nasinta itu harus juga, apabila Nasinta menghadapi kesulitan dalam mengerti penjelasan guru di kelas, Nasinta itu harus mengulanginya di rumah dengan metode belajar Nasinta sukai. Misalnya Nasinta suka nonton video melalui YouTube dan lain-lainnya, jadi Nasinta itu harus belajar melalui video atau YouTube tersebut. Iya, Pak, benar sekali, Pak. Menurut saya ini juga sangat sesuai, apalagi saya memang sangat ingin menjadi individu yang selalu rajin menghadiri pelajaran di kelas, Pak. Bapak ingin bertanya kembali kepada kamu, Nasinta, apakah alternatif solusi yang kita telah temukan dapat meyakinkan kamu? Iya, Pak.
apakah kamu benar-benar ingin melakukan hal tersebut? Iya Pak. Oke, langkah apa yang kamu lakukan agar mencapai alternatif itu? Jadi Pak, saya harus lebih awal terlebih dahulu itu introspeksi diri, serta menanamkan bahwa kehadiran di kelas itu sangat penting dan harus mengikuti mata pelajaran biologi sesuai dengan jadwalnya. Terus saya juga menyetor tugas-tugas yang sudah terlewatkan, sekaligus saya menyampaikan keluh saya kepada guru tersebut. Dan apabila saya tidak mengerti penjelasan guru di kelas, nanti saya dapat melakukan belajar mandiri di rumah Pak. Nah, mantap nak, betul sekali. Lalu Bapak ingin menanyakan perasaan Nasinta setelah kita sama-sama mencari alternatif solusi dari permasalahan Nasinta. Saya merasa sangat lega Pak. Alhamdulillah kalau sudah merasa lega. Nah, waktu kita melakukan konseling sudah 40 menit lamanya. Terima kasih kepada Nasinta telah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan konseling ini atau konseling individual ini. Dan terima kasih juga kepada Nasinta mau mengungkapkan masalah-masalahnya sehingga Bapak dapat membantu Nasinta untuk menemukan alternatif solusi yang dapat diterapkan oleh Nasinta. Ya Pak, baik, sama-sama Pak. Baik, jadi kita akhiri saja sesi konseling ini dan mengucapkan Alhamdulillah. Baik, saya pamit dulu Pak. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati Nasinta. Pak.